Amin. Namun sebelumnya, coba dulu lihat di sekeliling Anda. Sudah ditengok sekelilingnya? Sudah? Apa yang Anda rasakan? Cita? Amin. Atau ada yang merasa dia udah tua? Atau mungkin dia merasa dia yang paling tua? Saya suka bilang sama istri saya gini, udah tua kau Makyu. Saya sering bilang, udah tua kau Makyu. Merasa diriku muda. Kalau dia tua berarti aku jauh lebih tua. Tapi sering bilang udah tua kau Makyu, merasa lebih muda dari dia. Padahal aku lebih tua. Dan enggak ada orang yang makin muda, yang ada pasti selalu makin tua. Perhatikan sebelahnya, masih muda atau tua dia? Apalagi kalau merungut mukanya, pasti tambah tua. Begini, dulu beberapa tahun yang lalu, aku ini selalu merasa diriku masih muda. Alias sok muda. Tapi belakangan ini jujur saya katakan, dan saya akui, saya sudah tua. Dan saya bilang sama istri saya, udah tua aku Makyu. Tahu apa jawabannya? Baguslah kalau kau sadar kau udah tua. Apalagi kalau mulai menghitung usia ya, gitu di depan kaca, perhatikan kulitku ini ternyata udah mulai mengendur. Dan aku berkata dalam hatiku, udah tua aku. Kenapa? Aku semakin lemah, fisikku mulai terbatas. Dan aku sadari begitu banyak mulai perubahan terjadi dalam diriku. Bilang sama sebelahnya, udah tambah tua kita kawan. Apa katanya nggak mau dia? Atau kayak aku dulu masih muda, aku gitu terus merasa masih muda. Ternyata hidup kita ini sudah semakin tua. Oleh sebab itu banyak-banyaklah bersyukur. Amin. Bersyukur adalah hal yang harus dilakukan orang percaya. Karena dengan bersyukur, itulah kita menyatakan bentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita bilang, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Kita baca dulu, Filipi 4 ayat ke-6. 1, 2, 3 ya. Dalam doa dan permohonan dengan hari ini saya mau berbicara tentang bersyukur. Tidak jarang dalam hidup ini, terkadang bersyukur ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Apalagi di tengah keadaan dan situasi yang tidak mengenakan. Mungkin lagi kecewa, atau lagi khawatir, lagi cemas, selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya, atau mungkin waktu kesehatannya terganggu, sakit, rasanya sulit untuk bersyukur. Saya mau bilang bersyukur seharusnya menjadi pilihan setiap orang kita yang ada di ruangan ini. Amin. Namun perlu juga diingat bahwa bersyukur bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah bagi semua orang. Sebagai orang-orang yang telah memilih untuk percaya kepada Tuhan, dengar ini. Kita tetap saja akan menjumpai persoalan dan masalah. Sekalipun mungkin sudah kita doakan berulang-ulang, atau mungkin ada yang memeranginya, saya mau bilang akan saja selalu tetap ada masalah.
Mau itu masalah dalam rumah tangga, mau itu masalah dalam ekonomi, atau anak-anak mungkin terkadang kesehatan kita akan saja selalu ada masalah. Tapi saya mau bilang begini, yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kuasa untuk menengking masalah dan penderitaan dalam hidup kita. Yang saya herannya orang karismatik zaman sekarang, kebiasaannya selalu menengking masalah, menengking persoalan dalam nama Tuhan Yesus lagi. Dia bilang, aku tolak segala masalah, aku tolak segala penderitaan, aku hancurkan, aku patahkan. Enggak ada ayat firman Tuhan yang mengajari kita seperti itu. Tetapi kita diajari untuk menghadapi masalah. Karena masalah itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Artinya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasa untuk memanfaatkan penderitaan, masalah untuk pertumbuhan kerohanian kita. Karena melalui penderitaan, melalui masalah, kita jadi sadar bahwa yang kita butuhkan bukan hal yang lain, tetapi Tuhan. Itu yang paling berharga. Amin. Hari ini saya mau ingatkan, ketika kita mengalami suatu masalah, mengalami penderitaan, mengalami keadaan yang tidak baik-baik, berusahalah untuk tetap bersyukur. Karena ada kekuatan di dalam sebuah ucapan syukur. Ya, buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa harus bersyukur? Kenapa? Karena Allah sendiri yang menghendaki. Artinya kita patut bersyukur dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita patut bersyukur dalam semua situasi yang sedang kita alami, semua kondisi yang kita hadapi. Anda dan saya harus belajar untuk selalu bersyukur. Mengucap syukur dalam keadaan baik, semua orang bisa. Mengucap syukur dalam keadaan baik, semua orang bisa melakukannya. Tapi mengucap syukur dalam segala hal, tak semua orang bisa melakukan. Yuk, siang hari ini harus punya sebuah prinsip dalam diri kita. Aku selalu mau mengucap syukur dalam setiap keadaan di hidupku. Amin. Sekalipun keadaannya buruk, percayalah Tuhan pasti menolong. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi Anda dan saya. Makanya Tuhan perintahkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dia akan selalu ada untuk menolong Anda dan saya. Tuhan tidak pernah ajarkan kita untuk bersungut-sungut. Ketika bersungut-sungut, itu merontokkan iman percayamu. Ketika bersungut-sungut, itu menjatuhkan semangat hidupmu. Ketika bersungut-sungut, itu menutup kemampuanmu. Itu menutup pintu-pintu berkat dalam hidupmu. Makanya Mazmur bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Sekalipun sulit keadaan, ingat ini, pujilah Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Dan cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan menggantikan keluh kesah, sungut-sungut dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya mau bilang, semakin hati Anda berlimpah dengan ucapan syukur, Anda akan semakin kuat.
Semakin hati Anda berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman Anda, semakin besar kebaikan Tuhan yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Makanya stop, sungut-sungut. Itu sebabnya makanya Tuhan selalu inginkan supaya Anda dan saya selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur itu artinya kita sedang mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Latihlah dan belajarlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah satu persatu kebaikan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan dari setiap kita. Amin. Bilang sama sebelahnya, bersyukur kawan. Ya, buka dulu Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Lompat ke ayat 14. Ya, dengan yang pertama tadi, kenapa harus bersyukur? Karena itu yang dikehendaki Allah. Yang kedua, kita ingat waktu Yesus kasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ayat 11 bilang, apa yang dilakukan Yesus? Mengucap syukur. Dan ayat 14 bilang, terjadilah. Kalau Anda rindu untuk melihat mukjizat terjadi dalam hidupmu, mengucap syukurlah. Dengan mengucap syukur akan melahirkan mukjizat dalam kehidupan Anda dan saya. Mukjizat apa itu? Dari 5 roti jadi 5 roti dan 2 ikan jadi berlebih, berlimpah-limpah. Artinya terjadi mukjizat pelipat ganda. Bayangkan nih, dalam keadaan kurang hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi bisa kasih makan 5.000 orang. Dan bukan hanya itu, bahkan sisa 12 keranjang. Saya mau bilang, ini berkaitan dengan kemurahan hati. Dan biasanya ucapan syukur itu disertai dengan pemberian persembahan. Mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa hidup begini-gini aja, berkatku hanya terbatas. Anda tidak pernah bersyukur yang disertai dengan pemberian persembahan. Makanya tidak terjadi pelipat gandaan. Jika Anda ingin membangun atmosfer pelipat gandaan, jangan pelit. Bilang sama sebelahnya, jangan pelit. Saya nggak tahu di ruangan ini kira-kira ada kurang lebih 200 orang ya. Ada, kira-kira 200 orang ya. Tapi yang perhatikan yang ngasih persembahan, separuhnya pun tak ada, tak enggak. Maju ke depan pun ada itu, kuperhatikannya. Maju ke depan pun enggak.
tapi rindu untuk udah diumumkan berulang-ulang kan berapa biaya untuk bikin itu? Berapa? Udah lunas semua itu? Berapa utang kita? Jemaat mana kalian? Diam aja kalian. Dan saya tahu diumumkan bukan hanya sekali ya. Rindu mujizat terjadi diberkati luar biasa. Habis ini Pak, bikin persembahan khusus untuk itu. Mau mujizat kelipat gandaan, jangan pelit. Jangan. Amin orang pelit. Saya percaya orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, dia nggak akan pernah bisa tinggal diam. Dia pasti selalu berusaha untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sangat-sangat terbatas keuangannya, tapi dia bisa berikan tenaganya. Ini enggak, kita enggak ya kan, enggak uang pelit, tenaga pun pelit, enggak tahu lah aku. Ya bukan dulu Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41. Yuk, sama-sama, 1, 2, 3 ya. Empat. Apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan. Dan waktu dia mau dibangkitkan, apa yang dilakukan Yesus? Mengucap syukur. Waktu Anda dan saya belajar untuk mengucap syukur, terjadi hal-hal yang di luar akal pikiran kita. Saya mau bilang, mujizat apa yang sedang Anda rindukan untuk terjadi dalam hidupmu? Mengucap syukurlah. Saya nggak lama-lama semua, sedikit lagi. Kita semua tahu kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan di masa itu perempuan yang mengalami pendarahan itu dianggap najis, tak boleh bersentuhan, dikucilkan, dia nggak punya apa-apa dan dia nggak punya siapa-siapa. Dikucilkan itu artinya satu orang pun nggak mau berteman sama dia, apalagi untuk menguatkan dia. Tapi waktu dia dengar tentang Yesus, ia punya iman, ia terima firman. Apa yang dilakukannya? Dia bilang gini, asal ku jamah saja juahnya, aku pasti sembuh.
Dia sudah alami pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dilakukannya? Apakah dia berdoa? Dia bilang gini, kutengking dalam nama Yesus semua persoalanku ini. Kutengking semua dalam nama Yesus. Sakit pendarahanku ini kuhancurkan, kupatahkan, kuinjak-injak dalam nama Yesus. Gitu? Enggak. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Berulang-ulang dia bilang itu, asal ku jamah aja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah aja jubahnya, aku pasti sembuh. Saya mau bilang, hanya orang-orang yang punya hati yang bersyukur yang bisa mengucapkan keadaan seperti itu. Kalimat seperti itu, meski di tengah situasi yang sangat sulit. Ada nasihat orang bilang seperti ini, jangan gunakan kata-katamu untuk menyatakan situasimu yang buruk, tapi gunakanlah kata-katamu untuk mengubah situasimu. Caranya gampang, dengan bersyukur. Perempuan pendarahan itu nggak bilang, udahlah. Begininya keadaanku, udahlah mati aja lah aku. Perempuan pendarahan itu nggak bilang, udah 12 tahun ini terjadi, nggak ada lagi harapan. Sepertinya udahlah mati aja lah aku, nggak gitu. Dan dia nggak bilang, udah habis semuanya, udah habis-habisan aku, habis semua yang kumiliki. Ya udahlah, mati aja lah. Nggak seperti itu. Tapi perempuan itu bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saya bilang, dengan bersyukur, imanku akan bertumbuh. Amin. Dengan bersyukur, iman kita akan timbul. Dan waktu dia dengar Yesus, imannya timbul. Bukan dari menangkil persoalan dan masalah, tapi justru kita akan mengenal iman kita seperti apa ketika ada persoalan dalam hidup kita. Seberapa besar imanmu kepada Tuhan terlihat ketika engkau sedang mengalami persoalan. Saya mau bilang, ketika ada masalah, perkatakanlah iman, bersyukurlah. Saya mau bilang, perempuan pendarahan ini nggak punya siapa-siapa. Dia nggak punya apa-apa. Bahkan gak ada orang yang mau kawan sama dia. Gak ada orang yang mau menguatkannya. Sekelilingnya semuanya menghakimi dia. Semua lihat kekurangannya. 12 tahun, bayangkan 12 tahun. Itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Saya juga mau bilang hal yang sama di antara kita. Mungkin Anda merasa nggak punya apa-apa. Mungkin Anda merasa, aku nggak punya siapa-siapa. Nggak ada yang menguatkanmu. Saya mau bilang, kuatkan dirimu sendiri dengan menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kalaupun kita nggak punya apa-apa, kalaupun kita nggak punya siapa-siapa, tapi ada Tuhan yang melihat kehidupan kita. Tuhan tahu sebatas apa kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan kita ini enggak seberapa. Tetapi ketika kita belajar untuk bersyukur, Tuhan pasti buka jalan. Jangan takut. Selama Anda dan saya selalu bersyukur, ada jalan yang selalu Tuhan sediakan. Ada mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur, itu artinya kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi bilang sama sebelahnya, bersyukur kawan. Apapun yang terjadi, bersyukurlah. Mungkin semakin sulit keadaan, semakin banyak-banyak naikkan ucapan syukur. Sebab berkat yang luar biasa, mujizat akan pasti selalu ada bagi orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Waktu nggak tahan lagi, nyanyilah. Nyanyi apa?
Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Dalam hidup ini gak ada orang yang pernah lepas dari namanya masalah. Mau sebesar apapun, mau sekecil apapun, sepanjang Anda dan saya punya hati yang selalu mau bersyukur, akan ada hal-hal luar biasa yang kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ada persoalan dalam hidup kalian? Angkat tangannya. Seharusnya waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, goncang langit-langit gereja. Amin. Sedikit lagi boleh? Berapa waktu yang lalu naik kereta aku, begitu mau pulang, masuk dari Simpang, ada bapak-bapak berhenti dia mendadak. Tabrak lah. Tak terelakkan lagi. Hancur kereta kita. Lantas, enak aja dia bilang. Kenapa bapak berhenti mendadak? Aku bilang kan. Enak aja dia bilang. Aku kan udah ngerem katanya. Udah orang tua, aku cuma mau kulawan. Udah tua lah. Mau kulawan kualat. Dibiarin. Suka-suka aja. Pak, gimana pun kalau berhenti itu, pasang lampu, saya bilang, aku kan dah ngerem, lampu remku hidup. Ya udahlah pikirku kan. Datang orang, kencang ini, maka rusak ini katanya. Diam aku. Dibilangnya lagi, ini kencang ini, maka rusak, pecah ini. Ayo, palalah aku. Tahu dia dulu aku anggota OKT ya kan. Saking palaknya aku, kalau kalian apa kalian bilang? Palak kali aku bilang lah. Abang jangan sembarang ngomong. Saya akan bicara abang, aku bilang. Diam. Waktu aku bilang gitu, pergi bapak-bapak itu. Yang tabrak itu pergi dia. Emosi juga lah aku. Ini kan daging, bukan plastik ya kan. Wajar lah. Dapat. Makan lontong dia. Turun aku. Pak sini dulu, aku bilang lah. Datang dia. Pak, jangan main pigi-pigi gitu aja, aku bilang. Ya, aku kan udah ngerem, hidup lampu-remku. Emosi juga lah aku, ini orang tua ini bikin kan, aku bilang lah. Bapak dari tadi terus membela diri. Udah hentikan pembelaan diri bapak itu, aku bilang. Kalau dibawa kemanapun salahnya bapak, aku bilang. Cukup bapak bilang, salah aku, salaman kita selesai, aku bilang. Datang dia, salah aku kata. Pikir gue kan. Udah salamnya aku tengok makan lontong dia. Aku beli lontong juga. Karena aku tahu dia tumpah kuah lontongku. Basah semua, gak jadi aku makan lontong begitu. Sebab itu ke kantin lah aku, ingatlah terus itu. Aku kasih tahu sama ini, tahu apa katanya? Itulah kau. Dia bilang hati-hati, gak hati-hati kau. Terpengaruh juga lah aku. Iya, macam mana ini? Suka kali. Asam ini gitu kan. Makin kupikiri, pening tiba-tiba kepalanya. Iya betul ini, pening. Oyong, tapi yang oyong. Terakhir aku bilang, gak betul ini pikirku. Gak betul ini. Betul ini gitu kan. Terakhir udahlah
Tuhan, udahlah Tuhan, bersyukurlah aku. Mungkin kereta api yang rusak, tapi untung orangnya nggak rusak. Aku ikhlaskanlah hatiku. Ya udahlah, pecah-pecahlah kereta itu situ. Yang penting, tahu apa katanya? Masih bisa dipakai kereta itu, masih bisa. Ada pelajaran yang ku dapat di sini. Apa bilang? Bilang lah. Ternyata waktu orang udah salah, mungkin ada melakukan sebuah kesalahan, semakin kita marahi, semakin gondok, semakin kesal. Aku makin gondok di situ. Serang bilang. Nggak semua orang bisa seperti aku, langsung bisa menenangkan hatinya. Enggak. Ternyata waktu dia bilang gini, makin gondok, makin kesal aku. Ternyata aku ambil sebuah belajar. Ternyata ketika ada orang yang salah, mungkin lagi jatuh dalam dosa atau segala macam, semakin kita hakimi, semakin kita marahi, nggak akan bertobat dia. Akan semakin kesal dia. Jangan-jangan benci dia nengok kita. Akhirnya aku ambil kesimpulan, lupakan semua itu. Bersyukurlah aku. Sekalipun setiap kereta aku tengok, pecah. Datang lagi satu itu, yang laki-laki itu nyanyi dia. Tahu apa katanya? Hancur, hancur. Setiap kali aku bilang, masukkan kereta itu deh. Hancur. Keluarkan kereta itu deh. Hancur, hancur. Aku bilanglah sama dia, tahu orang dah kesel, kau kayak gitu, tambah kesel nih, kau hentikan itu begini. Ada di antara kita yang waktu mengalami persoalan masalah, bersungut-sungut terus terfokus pada masalahnya, pening kepalamu. Pening kan? Hentikan itu. Gantikan itu semua dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebab ketika kita bersyukur, akan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya rindu semua kita bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Walau mungkin sedang sulit keadaan. Walau mungkin sedang susah persoalan yang kita hadapi. Tapi biarlah kita terus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.